di sini Mas Agus Melas, Mas Muhammad Afiquddin, Mas Ilham Sudrajat, dan Mbak Betty Epsilon Idrus, Pak Sekjen beserta tim kesekjenan, kawan-kawan jurnalis. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 November 2024, KPU akan menyampaikan perkembangan informasi penyelenggaraan pemilu, terutama untuk dua hal. Yang pertama adalah perkembangan untuk pemenuhan logistik pemilu tahun 2024, baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah perkembangan tentang penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, dan juga sejumlah gugatan di pengadilan negeri dan gugatan di pengadilan tata usaha negara, terutama berkaitan dengan diterbitkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saudara sekalian, sebagaimana untuk logistik ada dua tahapan. Tahapan pertama yang diadakan adalah 1. Kotak suara, 2. Bilik suara, kemudian yang ketiga tinta, kemudian yang keempat adalah segel. Nanti tentang kapan mulai produksi, volumenya seberapa besar, kemudian kapan distribusinya, apakah sudah terdistribusi semua. Yang ketiga, apakah sudah diterima oleh KPU kabupaten kota semua di 514 kabupaten kota. Karena memang posting terakhir adalah di KPU kabupaten kota. Maksudnya pengiriman terakhir yang menerima adalah KPU kabupaten kota. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Derajat sebagai Ketua Divisi Logistik. Nah, untuk pengadaan logistik tahap kedua itu meliputi surat suara, kemudian formulir-formulir yang paling utama, dan juga daftar calon tetap yang akan dipasang di tempat-tempat pemungutan suara atau TPS. Itu juga nanti akan kami sampaikan soal pemenuhannya, yaitu proses produksinya, proses distribusi, targetnya seperti apa, tanggal waktunya, dan kemudian postingnya atau distribusinya, dan juga diterima oleh KPU kabupaten kota kapan. Yang jelas semua itu menurut Undang-Undang Pemilu paling lambat harus sudah terdistribusi di TPS H-1 atau 1 hari sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa proses produksi, distribusi itu postingnya sampai KPU Kabupaten Kota. Karena nanti KPU Kabupaten Kota untuk surat suara, formulir harus mensortir, memilah-milah, kemudian melipat, dan juga mempacking, itu bahasa Indonesia apa ya? Mengemas di dalam masing-masing kotak suara yang akan dikirim nanti ke PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, lalu ke PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa kelurahan, dan akhirnya sampai di KPPS. Demikian juga nanti akan disampaikan perkembangan proses produksi, distribusi, logistik tahap kedua, yaitu surat suara dan formulir untuk keperluan pemilu di luar negeri yang akan didistribusikan di 128 PPLN, panitia pemilihan di panitia pemilu di luar negeri. Prosesnya sudah sampai seperti apa nanti juga akan disampaikan secara detail oleh Mas Yulianto Sudrajat sebagai Ketua Divisi Logistik. Topik yang kedua, saudara sekalian, yaitu perkembangan tentang proses-proses penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan juga sengketa dan juga gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan umum maupun gugatan di PT UN sehubungan dengan penetapan calon, apakah itu calon anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota maupun pasangan calon. Nanti Mas Afif akan menyampaikan itu. Ini penting untuk kita sampaikan karena sangat berpengaruh terhadap proses cetak surat suara. Artinya kalau itu belum final, maka kemudian ada sejumlah daerah pemilihan
yang kemudian cetak surat suaranya ditunda atau menunggu ada kepastian hukum dari proses-proses hukum, baik itu dugaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu penyelesaiannya dan juga penyelesaian sengketa pemilu, terutama dalam hal penetapan calon tetap oleh kewenangan oleh Bawaslu maupun oleh PT UN. Saya kira dua topik itu. Nah, untuk kampanye, terutama metode debat pasangan calon presiden, rencananya kami besok hari Rabu tanggal 29 November 2024 mengundang rapat sejumlah pihak secara maraton. Jadi yang pertama, rencana besok pagi hari akan mengundang sejumlah orang yang kita anggap paham dan tahu tentang mekanisme debat capres cawapres. Ada dari kalangan akademisi, ada kalangan pemerintah, kemudian ada kalangan jurnalis atau media, dan juga ada teman-teman dari NGO atau masyarakat sipil. Ini ada dua hal yang dibahas. Di dalam undang-undang pemilu itu sudah ditentukan topik-topik besar yang menjadi bahan untuk kampanye metode debat. Lalu detail-detailnya yaitu bisa akan dibahas. Yang kedua adalah soal metode debatnya seperti apa dan durasinya yang tepat seperti apa. Kemudian nanti rencananya itu digelar pagi hari. Kemudian sorenya nanti kami akan mengundang tim pasangan calon untuk membahas rencana kampanye metode debat tersebut, menyampaikan perkembangan diskusi pagi hari soal topik dan juga soal metode. Kita sampaikan kepada tim pasangan calon, dan kemudian dari situ juga akan kita ambil kesepakatan tentang rincian atau detail dari topik yang akan dijadikan bahan debat. Demikian juga metodenya dan juga rencana usulan siapa saja panelis yang dianggap ahli atau mumpuni di bidang-bidang tersebut, supaya nanti ketika menyusun rangkaian pertanyaan atau merumuskan problematika yang dijadikan bahan untuk debat terkonfirmasi dengan baik. Saya kira pengantar dari saya itu, dan saya persilahkan Mas Derajat untuk menyampaikan perkembangan pemenuhan logistik pemilu tahun 2024. Silakan.